Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana dimanapun kalian berada, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita semua senantiasa disampaikan ke dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, pasti punya keinginan, punya rasa ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Namun, terkadang perilaku kita, perbuatan kita jauh daripada bisa mendekatkan kepada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, berkaitan dengan hal tersebut, insya Allah tema kultum kita hari ini akan membahas tentang beberapa golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar keinginan mudah-mudahan kita semua bisa termasuk ke dalam salah satu di antara golongan tersebut, atau bahkan bisa termasuk ke dalam semua golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, ketika Allah sudah cinta kepada kita, ketika Allah sudah cinta pada hambanya, maka insya Allah surga akan menjadi tempat kita. Allah akan memberikan surga kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, golongan yang pertama, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa bisa mendirikan qiyamul lail. Nah, itu golongan yang pertama. Pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ijabahnya doa, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan. Di antaranya adalah di waktu malam atau di waktu sahur. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan ketika kita di waktu sahur? Selain kita beribadah dengan menyantap sahur, ada banyak sekali amalan ibadah yang baiknya kita lakukan di sepertiga malam, atau lebih tepatnya di waktu sahur. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, nah, qiyamul lail ini banyak sekali macamnya gitu ya. Ada yang dengan melaksanakan sholat, entah itu sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat gitu ya. Maka ketika kita sebelum menyantap sahur, ketika kita bangun di sepertiga malam, manfaatkan waktu tersebut bukan hanya untuk menyantap sahur, tapi melakukan aktivitas ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan momentum kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi momentum kesempatan kita untuk termasuk ke dalam golongan yang pertama ini, yaitu golongan orang-orang yang senantiasa qiyamul lail, orang-orang yang senantiasa menghidupkan waktu malamnya dengan amalan ibadah. Contoh yang tadi adalah kita melaksanakan sholat sunat tahajud,
Kalau misalkan di bulan biasa kita susah gitu ya, bahkan jarang sekali terbangun di waktu sahur, maka manfaatkan dengan kondisi, dengan kesempatan kita masuk ke dalam Ramadan, kita bisa bangun sahur, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk mendirikan qiyamul lail, untuk sholat sunat tahajud gitu ya. Anak-anak dan juga pemirsa, yang pertama kita bisa melaksanakan sholat tahajud, yang kedua kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan Al-Quran, dan juga sholat sunat hajat, sholat sunat taubat. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sepertiga malam. Karena apa? Karena waktu di sepertiga malam, yaitu waktu qiyamul lail, itu termasuk ke dalam saatul ijabah. Apa itu saatul ijabah? Saatul ijabah adalah waktu di mana Allah mengabulkan doa kita. Allah mengabulkan keinginan kita. Insya Allah. Amin. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, golongan yang kedua, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa gemar untuk bersedekah. Orang-orang yang senantiasa gemar untuk berbagi. Berbagi kebahagiaan dengan sesama muslim, berbagi kebahagiaan dengan sesama manusia. Itu golongan yang kedua, yang insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling menebar kasih sayang di muka bumi dengan cara kita bersedekah. Nah, wabil khusus kita disampaikan ke bulan Ramadan ini, jadikan kesempatan ini sebagai momentum kita untuk senantiasa lebih peduli lagi kepada saudara-saudara kita, lebih peduli lagi terhadap sesama manusia dengan cara kita banyak bersedekah atau berbagi kebaikan gitu. Banyak sekali amalan yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan cara bersedekah, bisa dengan bersedekah takjil, bersedekah ilmu, bersedekah tenaga, dan banyak hal yang bisa menjadikan kita sampai kepada predikat golongan yang kedua itu, yakni orang-orang yang senantiasa gemar bersedekah. Mudah-mudahan kita selama bulan Ramadan ini dituntut untuk merasakan penderitaan orang lain yang tidak bisa makan, orang-orang yang senantiasa tidak bisa minum gitu, menahan lapar, menahan haus sepanjang hari. Nah, jadikan momentum kita untuk senantiasa bisa bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kita bisa menjadi lebih berempati kepada mereka, dan juga itu menjadikan satu poin, satu amal ibadah yang insya Allah akan berlipat ganda ketika dilakukan di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, jadi tidak ada salahnya dan tidak ada halangannya, gitu ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah atau tidak berbagi terhadap sesama manusia, gitu ya. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, golongan yang dicintai oleh Allah yang ketiga, yang terakhir adalah orang-orang yang senantiasa teguh pendiriannya dalam berjihad. Di saat orang lain mungkin kabur, di saat orang lain mungkin balik kanan ketika berjihad di jalan Allah, maka kita tetap teguh berdiri tegak di kaki sendiri untuk berjihad di dalam agama Allah, maka orang-orang tersebut insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar memperjuangkan agama Islam, benar-benar memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, orang-orang yang teguh dalam pendirian itu contohnya seperti apa? Orang-orang yang teguh dalam berjihad. Contohnya, misalkan, mungkin anak-anak atau para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, ada nih teman kita yang mungkin tidak berpuasa, yang mungkin tidak menjalankan ibadah. Nah, ketika kita berada di lingkungan yang mungkin orang lain tidak berpuasa, tapi kita berpuasa, tapi puasa kita sungguh-sungguh karena Allah, kita bertahan untuk menahan lapar dan juga haus, di saat mungkin banyak teman-teman adik-adik kita yang mungkin berbuka,
tapi kita tetap menahan puasa ini sampai nanti waktunya berbuka. Nah, itu juga termasuk ke dalam jihad gitu ya. Jihad untuk menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah yakni puasa. Di saat orang lain mungkin kalah, di saat orang lain mungkin kelelahan karena menahan lapar, tidak bisa, tidak kuat menahan haus, maka kita masih kuat tegak berdiri, masih berpuasa, masih bisa melakukan amalia ibadah lainnya, maka itu merupakan amal ibadah, maka merupakan itu adalah contoh salah satu hal yang bisa kita apa istilahnya, menjadi sebab, menjadi golongan yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, yakni orang-orang yang senantiasa bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk sampai kepada bulan Ramadan ini untuk berjihad di hadapan Allah. Berjihad bukan hanya apa istilahnya mengangkat pedang. Berjihad bukan hanya tentang apa istilahnya mengangkat pedang lalu menghajar orang kafir atau di luar Islam, tapi berjihad itu jihad yang paling eh, susah gitu ya, yang paling besar kata Rasul adalah memerangi hawa nafsu, mujahadatun nafsi. Bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita di saat mungkin teman kita ada yang berbuka sebelum waktunya, bagaimana kita memerangi nafsu kita di saat melihat orang lain yang tidak berpuasa sedangkan kita berpuasa, bagaimana kita dituntut untuk berjihad melawan nafsu, melawan diri kita sendiri untuk senantiasa teguh dalam menjalankan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya adalah berpuasa. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, demikian adalah golongan yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam salah satunya dari tiga golongan tersebut. Entah itu termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa mendirikan, menghidupkan waktu malamnya, yaitu orang-orang yang senantiasa melaksanakan qiyamul lail, atau yang kedua, mungkin kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersedekah, atau bahkan yang ketiga, kita termasuk ke dalam orang-orang yang senantiasa teguh berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, mudah-mudahan dari ketiga golongan tersebut kita termasuk ke dalam salah satunya, atau bahkan kita termasuk ke dalam ketiga golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semangat terus untuk amalia ibadah di bulan Ramadannya, dan mudah-mudahan puasa kita, amalia ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan, mudah-mudahan menjadikan tambahan pahala dan juga menjadikan wasilah sebabiah ketika Allah bisa mencintai kita sebagai hambanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak dan juga para pemirsa setia channel UKS Karya Laksana, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.